Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dinda Ripani SPD, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Malikus Saleh dengan NIM 2400761200079. Asal sekolah SMP Kemala Bayangkari 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan disiapkan ketua kelas. Berdiri. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Silakan pimpin doanya, ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke semuanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Rainaya. Kenapa kira-kira? Ada keterangan? Tidak. Tidak ada. Rainaya dengan siapa tadi? Rasya. Tidak ada keterangan ini ya? Tidak, Bu. Oke, untuk yang lain, Ibu harap dipertahankan kehadirannya ya nak, karena kehadiran kalian itu menentukan keberhasilan kalian juga selama menjadi siswa di sini ya, melalui belajar, berprestasi, tidak lewat mengikuti pembelajaran dari setiap guru. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dicek dulu kursi mejanya apakah sudah rapi, masih ada sampah atau tidak? Aman ya, bersih ya. Ya, Ibu harap semuanya kita bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga kita juga nyaman belajarnya ya nak ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan Yasmin ya, silakan maju ke depan. Berdiri. Sebelumnya semuanya silakan berdiri nak. Oke, silakan Yasmin. Ulangin. Ganda Pancasila. 1, 2, 3, iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita seperti biasa membuat kesepakatan dulu ya nak. Nah, jadi nanti di dalam proses pembelajaran
hari ini kan kita akan ada presentasi, ya kan? Nah, jadi diharapkan nanti saat kalian mau bertanya, mau memberi masukan, itu angkat tangan terlebih dahulu, ya. Setelah dipersilakan oleh MC, mungkin nanti baru bisa berbicara. Paham? Atau ada kesepakatan lain? Tidak ya, bisa semua diikuti ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Masih semangat semuanya? Masih. Udah pada makan kan? Ya. Oke, seperti biasa ini adalah ice breaking tepuk konsentrasi. Jadi saya akan melihat apakah kalian sudah bisa berkonsentrasi untuk memulai pembelajaran lewat ice breaking ini. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari kita konsentrasi. Selamat pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semuanya sudah dapat konsentrasi. Jadi inilah langkah yang baik untuk kita memulai pembelajaran. Nah, baik anak-anak, sebelum pertemuan ini kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Apa materinya? Menyimpulkan isi teks deskripsi. Ya, masih ingat kira-kira apa saja yang bisa dideskripsikan? Apa? Makanan favorit. Yang lain? Barang. Kemudian ada lagi yang bisa? Hewan peliharaan. Nah, tadi ada yang berkata makanan favorit, ya kan? Kira-kira kalian punya nggak makanan tradisional favorit? Punya nggak? Punya. Siapa yang punya? Ya, si Keisha. Apa makanan favoritnya, nak? Apa? Ya, kelepon. Kenal kelepon? Kira-kira itu makanan dari mana? Jawa. Iya, dari Jawa. Ada lagi yang punya makanan tradisional yang lain? Ada? Nggak ada? Nggak punya makanan favorit? Najwa, makanan favorit tradisionalnya apa? Rendang ya. Dari mana rendang itu? Ya, dari Padang ya. Nah, itu semua adalah objek yang bisa kita deskripsikan. Nah, kira-kira nih, bagaimana sih cara kalian memperkenalkan makanan favorit kalian itu? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, Japira silakan. Gimana kira-kira? Dengan cara menjelaskan rasa, bau makanan, dan tekstur makanan, Bu. Ya, dengan cara menjelaskan rasa, menjelaskan tekstur, kemudian bau makanan. Setuju semuanya? Setuju. Atau kira-kira ada yang lain? Selain menjelaskan rasa, bau, ada lagi? Apa kira-kira? Ya, Najwa? Menggunakan kata-kata yang jelas dan detail. Iya, disampaikan dengan kata-kata yang jelas, yang detail ya, supaya orang lain bisa membayangkan, bisa merasakan apa yang kita deskripsikan. Oke, sekarang pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah menganalisis kebahasaan dari teks deskripsi. Menganalisis kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, semuanya silakan dilihat. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi. Kemudian yang kedua, menggunakan unsur secara tepat sesuai dengan fungsinya. Baru yang ketiga, mempresentasikan. Jadi nanti kalian, hasil akhirnya adalah akan mempresentasikan di depan hasil analisis kalian mengenai kebahasaan tersebut. Paham semuanya? Oke, semuanya silakan kita simak terlebih dahulu. Nampak semuanya, nak? Oke, sebentar ya. Nah, boleh dilihat semuanya. Di sini, Ibu sudah tampilkan 2 teks deskripsi. Ya, sama-sama tentang pempek. Empek-empek. Nah, kira-kira pempek ini makanan dari mana? Dari Palembang. Ya, coba perhatikan teks pertama dengan teks kedua. Kira-kira menurut kalian mana teks yang lebih menarik?
Teks yang ke pertama. Kenapa Queen kira-kira? Kenapa dia lebih menarik? Lebih jelas, Bu. Apanya lebih jelas? Informasinya. Informasinya lebih jelas. Kemudian ada yang bisa menambahkan? Ya, Zafira? Kenapa kira-kira? Jelaskan secara detail, Bu. Iya. Pengelolaannya. Oke, dijelaskan secara detail tentang pengelolaannya. Jadi itulah perbedaan dari teks pertama dan teks kedua. Jadi kalau yang pertama itu mungkin kebahasaannya belum lengkap, Bu. Ya kan? Makanya dia singkat seperti itu. Kalau yang kedua ini lebih dijabarkan dia kebahasaannya, lebih lengkap. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan memasuki materi memahami unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya, bisa kita lihat bersama. Seperti yang sudah kita pelajari, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, ya kan? Suatu keadaan sehingga pembaca bisa merasakan, membayangkan apa yang kita ceritakan atau kita tulis. Ya, Nak ya. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah mendeskripsikan suatu benda. Ya kan, seperti tadi benda kesayangan, mendeskripsikan tempat wisata, kemudian menggunakan panca indera, kemudian pembaca seolah-olah dapat melihat langsung objek yang dijelaskan lewat apa? Lewat bahasa kita nantinya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Kemudian tujuan teks deskripsi, ya sudah sama-sama kita ketahui bahwa tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek, sehingga pembaca dapat merasa seolah-olah itu dapat merasakan, membayangkan apa yang kita ceritakan. Nah, ini ada contoh teks deskripsi, ya sama seperti contoh yang tadi saya jabarkan. Teks deskripsi mengenai pempek ini adalah contoh teks deskripsi yang lengkap, yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang lengkap, karena dia dijelaskan secara detail. Nah, ini ada kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, yang pertama ada kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata yang digunakan untuk menjelaskan informasi tentang ciri atau keadaan. Nah, apa aja contoh kata sifat? Coba. Dari kalimat tersebut, apa kata sifatnya? Apa? Kata apa? Khas. Ya, kata khas. Khas itu artinya khusus. Ya, kemudian ada rasa asin. Asin itu juga kata sifat karena dia menjelaskan tentang keadaan atau objek, ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kalimat perinci. Nah, inilah yang akan nanti kita cari juga, kita identifikasi, kita analisis juga dari teks yang mana yang merupakan kalimat perinci. Jadi kalimat perinci ini sangat penting di dalam teks deskripsi karena gunanya untuk merincikan atau menjabarkan secara detail, ya kan, tentang suatu objek. Nah, contohnya lihat. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuko. Nah, kuah cuko itu seperti apa sih? Itu dijelaskan, yakni cairan hitam yang terasa asam, manis, dan pedas. Paham ya? Paham sampai di sini? Jadi udah ada berapa kebahasaan? Yang pertama kata sifat, yang kedua ya kalimat perinci. Nah, satu lagi. Ini ada yang namanya majas personifikasi. Jadi, Nak, dalam mendeskripsikan suatu objek, benda, atau makanan favorit, supaya pembaca itu tertarik, nah kita perlu nih yang namanya majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau tindakan manusia kepada suatu hal sehingga seolah-olah dia itu seperti makhluk hidup. Ya, contohnya, kuah cuko menyegarkan lidah dan membangkitkan selera. Ya, kuah cuko itu kan bukan makhluk hidup kan? Nah, tapi dia diberi kata-kata menyegarkan, membangkitkan, seolah-olah dia itu bisa bersikap seperti manusia. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, jadi itulah penjelasan dari
materi kita pada hari ini, ya. Nah, tadi sesuai dengan langkah pembelajarannya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kalian sudah memahami unsur-unsurnya. Sekarang saatnya kalian menganalisis. Ya, semalam pada pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok, ya kan? Sesuai dengan suku kalian masing-masing, ya. Sesuai dengan suku masing-masing. Nah, sekarang ini udah ada 4 kelompok. Harusnya tadi ini 5 ya. Cuman karena 2 orang tidak hadir, maka 4. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini Ibu bagikan LKPD ke dalam kelompok. Jadi, nanti silakan dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Sudah dapat semua kelompok? Oke, yang di sini ada kelompok Jawa. Apa yang harus dideskripsi? Makanan favorit apa? Gudeg ya, gudeg makanan favorit dari suku Jawa. Kemudian ini dari suku Melayu. Apa suku Melayu? Roti Jawa ya. Jadi kalian harus bisa menganalisis kebahasaan dari teks deskripsi tentang roti Jawa. Nah, ini dari suku Minang. Ini Minang tentang apa, Nak? Ya, dapatnya tentang rendang ya, nikmat. Jadi harapannya bisa nanti mempresentasikan dengan menarik. Kemudian ini nih, pecel dari mana pecel? Dari Jawa. Oke, ada 2 kelompok Jawa, 1 Minang dan 1 Melayu. Ya, jadi tadi sudah Ibu jelaskan juga. Silakan kalian mengerjakan ini LKPD-nya, ya Nak. Dibaca dan diskusikan. Diskusikan dengan teman kalian untuk menjawab soal-soal ini. Ya, jadi masing-masing minimal 2 hasil analisis kalian itu. Misalnya, kalimat yang mengandung kata sifat, cari 2 kalimat di sini yang mengandung kata sifat. Begitu juga dengan kalimat perincian dan dengan majas personifikasi, ya. Nah, waktu pengerjaannya kita berapa menit kira-kira? Ya, 20 menit saya rasa cukup ya. Oke, silakan semuanya dikerjakan. Kalau ada kendala dalam pengerjaan boleh silakan tanya saya. Ya. Ya, nama kalian tulis. Nama kalian semua ditulis di situ. Ada kesulitan kira-kira? Kelasnya jangan lupa ya, Nak ya. Kelasnya jangan lupa ditulis. Mana bukunya? Buka. Nah, silakan didiskusikan dengan temannya. Kira-kira dari ini mana yang kalimat yang mengandung kata sifat? Nih. Ada kesulitan? Tidak ya. Tentang pecel tadi ya? Siapa yang suka pecel? Pecel itu adalah makanan yang sering didapatkan, mudah dijangkau. Di mana-mana ada jualan pecel kan? Di rumah kalian ada jualan pecel? Ada kesulitan, Nak? Jadi ini nanti dijawabnya sesuai dengan ini, dengan teksnya ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanya Adit. Diskusikan dengan teman-temannya. Kenapa? 7. Kenapa? Ya, di sini. Dia juga. Kamu juga boleh, silakan ditulis. Oke. Oke ya, udah siap semuanya ya?
Oke, kita akan mempresentasikan terlebih dahulu dari kelompok mana ini yang siap? Jawa bersedia nggak? Belum. Ayo, ini kelompok yang ini dari tadi semangat saya lihat. Ya, semangatnya luar biasa dari yang lainnya. Ayo, silakan maju dulu lah kelompok. Dari suku mana ini? Melayu. Pandai nari semua nih ya. Dari Melayu. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dulu ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, Ya, yaitu ini tadi dari menganalisis kelompok Melayu. Melayu. Salam Melayu. Ahoy. Salam ahoy. Iya, coba yang kompak. Semuanya ya. 1, 2, 3. Ahoy. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk temannya biar tambah semangat. Ya, silakan. Nanti yang lain juga kayak gitu. Maju, salam, baru salam sesuai sukunya ya. Silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis kebahasaan teks deskripsi Yang lain silakan berjudul Roti Jala. Kalimat yang mengandung kata sifat. Pertama, bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri selain cita rasanya yang lezat dan lembut. Kata sifatnya adalah unik, lezat, lembut. Dalam teks deskripsi ini kami menemukan perincian terhadap teks deskripsi yang akan dibacakan oleh Naila. Hidangan ini terbuat dari daging sapi yang dimasak perlahan bersama santan, kelapa, dan berbagai rempah pilihan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan serai, yaitu merinci bahan-bahan utama rendang. 2. Proses pemasaknya bisa memakan waktu berjam-jam hingga kuah mengering dan bumbu meresap sempurna di dalam daging. Menjelaskan tahapan proses memasak. Rendang biasanya disajikan dalam acara adat, kenduri, atau perayaan besar sebagai bentuk penghargaan kepada tamu, yaitu merinci konteks budaya menggunakan rendang. Sebagai salah satu makanan terenak di dunia, versi CEN, yaitu menyampaikan informasi fakta tambahan yang saintifik. 2. Kalimat perincian pada teks deskripsi tersebut. Makanan ini terdiri dari aneka sayuran rebus seperti bayam, kacang panjang, tauge, dan daun kenikir. Kerinci isi utama pecel. Kedua, pecel juga disantap bersama lauk tempe goreng, tahu bacem, atau telur dadar. Ketiga, memberikan opsi lauk tambahan. 3. Kalimat personifikasi pada teks deskripsi tersebut. 1. Di balik sepiring pecel tersimpan kebijaksanaan nenek moyang, seolah-olah kebijaksanaan bisa tersimpan dalam makanan. 2. Merawat alam. Pecel atau cara memasaknya digambarkan mampu merawat lingkungan seperti manusia. Saya akan menjawab nomor 1. Kalimat yang mengandung kata sifat adalah makanan ini dikenal dengan cita rasa yang manis, aroma rempah yang khas, dan warna yang kecoklatan. Kata sifatnya adalah manis, khas, kecoklatan. 2. Gudeg mencerminkan karakter masyarakat Jawa yang lembut, sabar, dan penuh perhitungan. Kata sifatnya adalah lembut, sabar, dan penuh perhitungan. Keunikan rasa dan nilai budaya yang terkandung dalamnya menjadikan gudeg sebagai warisan kuliner yang layak dibanggakan. Kata sifatnya adalah layak. Saya akan menjawab soal nomor 2. 2. Kalimat perincian. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak bersama santan, gula merah, daun jati, serta berbagai bumbu tradisional seperti bawang, ketumbar, lengkuas, dan daun salam. Perincian bahan: nangka muda, santan, gula merah, daun jati, bawang, ketumbar, lengkuas, dan daun salam. Makanan ini biasanya disajikan bersama nasi hangat, telur pindang, ayam opor, krecek, atau sambal goreng kulit sapi dan tempe bacem. Perincian lengkap: nasi hangat, telur pindang, ayam opor, krecek, tempe bacem. Perhatian semuanya, jadi tadi semuanya sudah
bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, walaupun masih ada sedikit kekurangan, tapi semuanya sudah bisa menjawab, sedikitnya sudah tepat ya, tapi nanti dipelajari kembali. Nah, kemudian untuk yang tampil tadi mungkin masih ada yang kurang percaya diri, ya kan? Lebih ditingkatkan lagi percaya dirinya. Jangan dari depan ditampilkan semua orang masih ketawa-ketawa. Jangan ya. Jangan lagi. Temennya udah serius-serius nih mendengarkan. Dia di sini ketawa-ketawa sendiri, nggak tahu kita apa yang geli. Ya kan? Nah, tadi kelompok yang putra ini udah bagus, cuman kurang semangat tadi ya kan, memberikan salamnya. Harusnya salamnya apa tadi? Sugeng anjing. Itu harusnya disampaikan dengan semangat. Kemudian tadi hasil presentasinya juga sudah bagus, sudah menunjukkan kalimat perinci, kemudian sudah menunjukkan majas, ya sama kelompok yang lain juga tadi sudah bagus semuanya, sudah ada nampak poin-poin yang mau kita presentasikan dari hasil analisis tersebut. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Masih semangat semuanya? Masih. Kalau masih semangat kita akan tepuk semangat dulu. Oke, Ibu pandu ice breakingnya. Tepuk semangat. Aha aha na. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, beri tepuk tangan. Oke, nah ini Ibu ada soal evaluasi, ya kan? Yang harus kalian jawab supaya Ibu tahu nih, oh ternyata ini memang benar-benar bekerja sama, memang benar-benar belajar berdiskusi. Jadi nanti Ibu dapat menilai hasil belajar kalian juga dari individu kalian. Kelompok sini udah siap? Sudah boleh dikumpul? Nah, sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah memahami unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, masih ingat siapa tadi? Bisa menyebutkan 3 kebahasaan? Kata sifat, kemudian kalimat perinci, kemudian majas personifikasi. Ya, jadi itulah kebahasaan dari teks deskripsi, ya nak. Jadi kalau kalian kuasai dengan baik, nanti kalian bisa menulis teks deskripsi dengan baik dan tepat pula, ya. Nah, kemudian Ibu mau tanya terlebih dahulu. Tadi Aldo bilang katanya mudah Bu, mudah-mudah Bu katanya soalnya. Nah, gimana soal pelajaran tadi, soal yang langkah pembelajaran yang udah kita lalui, seru nggak? Seru. Apa kira-kira yang membuat dia seru? Apa yang paling seru menurut kalian dari pembelajaran kita tadi? Ya? Kenapa Jasmine? Ya, mengerjakan tugas bersama teman-teman. Ada lagi? Ice breaking. Seru ya, Queen size breakingnya. Kemudian, apa lagi yang seru, Adit? Apa yang seru dari kegiatan kita tadi? Kerja kelompok mungkin, bisa berdiskusi dengan teman, apa? Jadi mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan objek. Iya, jadi mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan objek ya. Semuanya dengarkan. Jadi nanti setelah pertemuan ini akan ada pembelajaran menulis teks deskripsi. Nah, di situ nanti saya akan meminta kalian menulis teks deskripsi sesuai dengan objek kalian. Apa nih objek yang mau kalian deskripsikan? Ibu sudah melihat bahwa kalian sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya, sudah memahami unsur bahasanya, kemudian sudah bisa menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai hasil analisisnya. Itu sudah bagus ya, dipertahankan ke depannya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya Jarianto dengan Tuk. Enggak aman ya Jarianto. Ya, jadi terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat tentunya. Kemudian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi.